Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nopiani. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman minggu lalu yang telah saya rangkum tentang kekuasaan kongsi dagang POC. Lahirnya POC. Poin pertama adalah lahirnya POC. Seperti telah dijelaskan di muka bumi bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat negara masing-masing, kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dengan bersama, seperti pada tahun 1600 di Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau H. Kongsi dagang H ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuasaan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan pada tahun 1811. Kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Kongsi dengan Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau POC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. POC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan didirikannya POC di antara lain adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Sebagai kekuatan revolusi dalam perdagangan 80 tahun, POC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. Heren 17 ini dimaksudnya para tuan, misalnya Lord Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda. Sebagai pemilik saham POC, mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Keserakahan dan kekejaman POC. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reins. Pada tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan oleh jenderal baru, yaitu Lawrence Riel pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Riel, ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal POC Lawrence Riel digantikan oleh Gubernur Jenderal dan Peter John Copen atau JP Coen. JP Coen dikenal dengan gubernur yang berani dan kejam serta ambisius. Pada tanggal 30 Mei 1619, di atas puing-puing kota Jaya Kaita itulah dibangun kota baru bergaya kota dan berbangunan di Belanda. Kota baru ini dinamakan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta. Cara POC meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan dengan antara lain: nomor 1, merebut pasaran produksi pertanian. Nomor 2, tidak ikut aktif serta secara langsung. Nomor 3, POC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat yang memiliki posisi strategis. Cara yang dilakukan, di samping dengan kekurangan, kekerasan, dan juga peperangan, POC melakukan politik adu domba. Nomor 4, POC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nomor 5, lembaga pemerintah tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan. 1623, JP Coen diminta untuk pergi ke Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter de Peter, tetapi oleh pemimpin POC Belanda, JP Coen diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627, JP Coen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya.
JPK semakin congkang dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera terus dilakukan. Rakyat pun semakin menderita pada masa itu. Jabatan yang kedua JPK ini pula terjadi serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung dibawa ke Batavia. POC Gulung Tikar. Pada abad ke-17 sampai awal abad ke-18, POC mengalami puncak kejayaan. Penguasaan dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawaan dan layanan kepentingan POC. Jalur perdagangan juga dikendalikan POC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Pada tahun 1479 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan POC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai pengusaha tertinggi POC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang dipimpin oleh Parlemen dan Provinsi Pemegang Saham kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi di POC. Dengan demikian, POC berada di bawah kekuasaan Raja. Pengurus POC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk mempercayakan diri. Pada tahun itu, para penjabat POC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang POC menjadi semakin berat sehingga akhirnya POC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Bahkan ada sebuah ungkapan POC kepanjangan dari Virgin Order Corruption, tenggelam karena korupsi.